Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, oke. Selamat datang untuk para peserta kelas Daring Learn yang kedua di seri ISAK 35 ini. Kalau kemarin saya mau menyapa buat teman-teman yang kemarin sudah ikut kegiatan kita yang pertama. Ada beberapa yang saya kenali di sini. Teman-teman dari Indok, selamat datang. Ada lagi teman-teman dari LBH Makassar juga selamat datang. Kalau kemarin kita sudah mulai kelas bagaimana mengenal ISAK 35 dan ketika teman-teman yang baru bergabung hari ini sudah sudah mendapatkan materi yang disampaikan sebelumnya. Di sesi kedua ini, di seri kedua ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya organisasi dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan format ISAK 35 ini. Masih bersama Mas Hadi Prayetno yang bersama kita pagi ini, tapi kali ini Mas Hadi Prayetno tidak akan sendiri karena hari ini kita akan ada simulasi. Mas Hadi Prayetno ditemani oleh 5 orang co-trainer hari ini. Boleh di-share videonya mungkin teman-teman, ada Mbak Aisyah, lalu ada Mbak Riviadian, ada juga Mbak Fatiana, boleh di-share. Ada Mas Ahmad Sofyan di sana. Selamat pagi, guys. Pagi. Sudah siap ya pagi ini ya? Nemenin teman-teman ya. Kami mendapatkan peserta untuk kegiatan di pagi ini yang akan bergabung bersama kita nanti kurang lebih sekitar 48 peserta. Jadi nanti mekanismenya ketika kita sudah mulai simulasi, akan ada breakout room di masing-masing ruangan, kurang lebih akan ada 10 peserta yang akan ditemani oleh co-trainer. Nah, Mas Hadi nanti akan keliling-keliling. Kalau kemarin kita membagi 20 menit untuk paparan materinya Mas Hadi dan sisanya adalah tanya jawab. Hari ini sesinya akan terbagi menjadi 20 menit untuk paparan Mas Hadi, lalu 20 menit pertama itu ada tanya jawab terkait dengan materi. Kemudian kita akan mulai breakout room kita 90 menit untuk simulasi dan 40 menit terakhir itu untuk pembahasan. Jadi nanti silahkan teman-teman yang baik yang kemarin sudah bergabung ataupun yang baru bergabung saat ini untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kemarin kami menjelaskan bagaimana teman-teman dapat berpartisipasi, di seri yang kedua ini panduan bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi nanti pada waktu sesi tanya jawab sudah dikirimkan melalui email kita pada saat teman-teman melakukan pendaftaran. Jadi kalau lupa caranya, boleh dilihat-lihat lagi panduannya sehingga nanti selama proses teman-teman dapat berpartisipasi tetap secara aktif, tapi suasananya tetap nyaman untuk kita semua. Saya rasa sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya serahkan sesinya total ke Mas Hadi? Boleh langsung aja kalau ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Sudah jelas ya di mana kita berproses. Oh iya, kalau kemarin kita 120 menit, hari ini kita akan 90 menit. Tapi di luar sesi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi, kami akan tetap membukanya. Silahkan beremail ke infolearn.or.id jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait kelas ini setelah selesai kegiatan. Saya serahkan ke Mas Hadi. Silahkan Mas Hadi. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi kita di webinar seri berikutnya setelah 2 minggu yang lalu ketemu gitu ya. Buat teman-teman yang 2 minggu lalu ikut ya, yang baru bergabung dengan webinar saat ini ya, berarti salam kenal ya. Saya Hadi Prayetno, yang mungkin teman-teman sudah ada yang pernah gitu ya bertemu berkomunikasi sama saya. Nah, untuk hari ini kita akan
mendiskusikan. Kalau kemarin kita udah dipahamkan ISAK 35 perubahannya dari PSA 45 seperti apa, maka sekarang kita ingin mulai bagaimana sih mengimplementasikan ISAK 35 ini bagi lembaga non-profit atau sekarang istilahnya adalah organisasi yang berorientasi non-laba. Nah, tentu saja kalau kita bagian keuangan, maka kita harus mulai menyiapkan bagaimana ISAK 35 ini bisa kita terapkan bagi organisasi kita gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka kita harus mulai dari bagaimana transaksi-transaksi yang masuk keuangan dikelola, disusun, ditata dan sebagainya sampai nanti terbit laporan keuangan gitu ya. Oke, teman-teman sudah bisa melihat slide ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana menyusun laporan keuangan bagi kita sebagai organisasi yang berorientasi non-laba. Jadi istilah sekarang adalah organisasi berorientasi non-laba gitu ya. Apa yang harus kita siapkan? Nah, sebelum kita mempersiapkan maka harus kita kenali dulu pola-pola kegiatan yang kita lakukan di NGO sampai kemudian bagaimana kita membuat pertanggungjawaban dan menyusun laporan keuangannya. Kemarin sempat kita singgung slide ini dan sekarang saya sampaikan lagi karena dasarnya dari sini untuk kita bisa menyusun laporan keuangan versi ISAK 35 gitu ya. Kita ketahui di banyak NGO pola kegiatannya adalah kita akan punya banyak kerjasama dengan beberapa lembaga donor. Bisa jadi satu donor akan bekerja sama dengan kita untuk 2 proyek atau 2 MOU gitu ya. Atau bisa jadi nanti kita akan bekerja sama memang hanya dengan satu donor, 1 MOU, atau malah sebaliknya gitu ya. Ada satu proyek dikerjakan dengan donor dan oleh dana kita sendiri gitu ya, semacam cost sharing. Tapi di samping itu kita tahu juga bahwa NGO juga melakukan fundraising gitu ya, kegiatan fundraising untuk mendukung pendanaan organisasi supaya ada keberlangsungan secara finansial. Nah, semua kegiatan ini tentu saja dalam rangka mendukung seluruh rencana atau program atau kegiatan tujuan jangka panjangnya organisasi. Nah, semua kegiatan ini pasti berdampak kepada keuangan dan kita sebagai orang keuangan maka wajib menyusun laporan keuangan bagi organisasi ya dengan cara mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan yang dikerjakan, baik laporan keuangan dari proyek-proyek maupun laporan keuangan dari kegiatan kita sendiri ya maupun dari unit usaha yang masih dalam satu payung organisasi kita gitu ya. Nah, dengan pola pelaporan dan pertanggungjawaban yang seperti ini, maka kita perlu membuat cara yang mudah supaya laporan kita disusunnya juga tidak rumit gitu ya, jadi mudah juga. Maka dengan pola seperti ini kita harus bermain dengan membuat kode-kode ya terhadap aktivitas atau transaksi keuangan yang kita lakukan gitu ya. Paling tidak kalau polanya seperti ini untuk kegiatan keuangan, maka kita akan bermain kode, ada 4 kode yang kita akan buat. Tetapi terkait dengan ISAK 35, maka ini yang menjadi perhatian kita ya sepenuhnya ya, bahwa semua transaksi keuangan harus bisa kita coding, beri kode untuk memudahkan menyajikan laporan sesuai format ISAK 35. Jadi yang pertama kali kita harus membuat kode-kode akun atau transaksi keuangan supaya sesuai dengan ISAK 35 ya. Kalau bahasa teknisnya orang keuangan itu namanya apa ya, kode akun atau bahasa gaulnya chart of account atau COA gitu ya. Nah ini bahasa gaul. Tapi kode ini akan kita bedakan dengan nanti kita punya kode karena kita punya kerjasama dengan donor, kita akan punya kode-kode donor, kita akan punya kode-kode MOU, kita akan punya kode-kode program karena biar bagaimana semua MOU yang kita kerjasamakan dengan lembaga donor pasti mendukung salah satu programnya organisasi ya, nggak mungkin MOU ini tidak mendukung programnya organisasi. Nah itu juga kita main kode. Nah itu kode-kode itu nanti kita bahas setelah chart of account. Kenapa chart of account yang kita
prioritaskan adalah karena emang laporan keuangan versi ISAK 35 ini membutuhkan kode-kode transaksi keuangan yang sesuai gitu ya. Nah, bagaimana kita menyiapkan laporan keuangan kita supaya formatnya sesuai ISAK 35 ya. Di dalam ISAK 35 ini kita kenali ada 4 komponen laporan keuangan ya. Komponen pertama itu laporan posisi keuangan, masih sama dengan di PSAK 45 istilahnya. Kemudian komponen kedua adalah laporan penghasilan komprehensif ya, yang dulu di PSAK 45 adalah laporan aktivitas. Kemudian laporan komponen ketiga adalah laporan perubahan aset neto. Nah, laporan ini waktu di PSAK 45 itu umumnya dulu disatukan dengan laporan aktivitas ya, di bagian paling bawah setelah kita punya selisih antara penerimaan dengan pengeluaran, kemudian ditambah dengan adanya aset neto awal tahun sehingga ketemu aset neto akhir tahun. Itu sekarang di ISAK 35 disebut laporan perubahan aset neto dan dibuatkan laporan terpisah. Kemudian komponen yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, ini yang kita harus ketahui supaya dalam mengkode seluruh transaksi keuangan kita nanti merujuk kepada tampilan dari format laporan keuangan ISAK 35 ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti yang akan kelihatan bedanya adalah di komponen laporan penghasilan komprehensif karena dia sangat berbeda dengan laporan aktivitas di PSAK 45. Mari kita lihat satu persatu format laporan keuangan ISAK 35. Yang pertama tadi posisi keuangan ya. Kalau kita lihat format laporannya itu di kotak yang kiri gitu ya, ada definisi atau akun-akun transaksi keuangan yang harus dilaporkan. Seperti kita bisa lihat dari atas tuh ada istilah aset, ya, kemudian setelah aset ya yang huruf kapital itu bawahnya ada liabilitas, kemudian ada aset neto. Jadi laporan posisi keuangan ini ISAK 35 sama seperti PSAK 45 meminta penyajiannya di dalam 3 kelompok klasifikasi laporan keuangan ya, aset, liabilitas, dan aset neto. Kemudian kita lihat lagi berikutnya aset ya. Aset itu kalau kita lihat di dalam format laporan keuangan, laporan posisi keuangan itu aset ada 2. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kenapa harus dibagi 2? Memang secara teori gini, aset itu kan harta. Harta itu maka akan disebut dia lancar kalau memang harta kita, harta organisasi itu bisa dikonversi menjadi uang dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Maka semua transaksi keuangan yang kategorinya termasuk harta organisasi dan bisa dicairkan, dikonversikan dalam bentuk uang selama paling lama 1 tahun, maka semua transaksi itu masuk ke kelompok aset lancar ya. Dan sebaliknya, kalau tidak mudah untuk dikonversi menjadi uang gitu ya, maka dia masuk ke kelompok aset tidak lancar. Itu adalah komponen subklasifikasi dari aset. Kemudian kita lihat ada di liabilitas ya. Ada 2 juga yuk pemisahannya, ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas? Liabilitas adalah hutang ya atau kewajiban. Jadi organisasi itu nyusun laporan keuangan ini adalah pasti punya harta. Mungkin hartanya bersumber dari hutang, maka ada pos liabilitas. Ya, liabilitas ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, hutang itu juga sama. Kenapa dibagi 2? Ada jangka pendek, jangka panjang. Itu berdasarkan jatuh temponya hutang. Kewajiban kita organisasi kepada pihak ketiga itu apakah jatuh temponya dalam waktu maksimal 12 bulan ke depan atau lebih. Kalau akun-akun atau transaksi keuangan kita adalah masuk kelompok kewajiban yang jangka pendek atau durasinya nggak nyampe 1 tahun, maka harus masuklah sebagai kelompok liabilitas jangka pendek. Dan sebaliknya, kalau umur jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka masuk kelompok utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Komponen ketiga adalah aset neto. Nah, ini yang berbeda dari PSAK 45. Kalau dulu PSAK 45 itu ada 3 karakteristik aset neto, yaitu tidak terikat, terikat sementara, dan terikat
permanen. Sekarang di ISAK 35 ini aset neto cukup dibagi dua saja ya. Cuman sebenarnya menurut saya sederhananya cuma ganti istilah. Tapi memang bahasanya harus begitu. Kalau tidak terikat sekarang namanya tanpa pembatasan. Kalau yang terikat sementara dan terikat permanen sekarang digabung menjadi satu dengan nama aset neto dengan pembatasan. Nah, inilah yang harus kita kenali di dalam laporan posisi keuangan sebagai salah satu komponen laporan format laporan keuangan menurut ISAK 35. Tapi ternyata laporan keuangan yang diminta di laporan keuangan ini tidak cuma sampai level kedua gitu ya, aset lancar itu, tapi perlu dirinci yang namanya aset lancar atau harta organisasi yang umurnya 1 tahun ini bisa dicairkan dalam bentuk apa? Oh ternyata harus dijelaskan, ada level ketiga namanya ya. Level ketiga yang termasuk harta lancar atau aset lancar itu ada kas, ada bank. Tapi di sini di contoh ini disatukan kas setara kas. Tapi berarti kalau sebutannya kas setara kas nanti kita akan buat level berikutnya keempat gitu ya. Nah sebaiknya kita rinci aja yang kita mau tambahkan di laporan keuangan kita level ketiganya apa yang termasuk aset lancar. Ya mungkin ada kas, ada bank, ada piutang, ada investasi jangka pendek. Ya semua yang umurnya nggak lebih dari 1 tahun untuk diuangkan atau dikonversikan dalam bentuk uang, yaitu masuk aset lancar. Ya. Jadi ada level ketiga kalau nanti kita harus menyajikan laporan keuangan ISAK 35 gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana kita mengidentifikasi transaksi keuangan supaya bisa masuk ke laporan versi ISAK 35. Jadi mengkode transaksi, membuat COA, nanti harus paling tidak kita punya 3 level untuk bisa menyusun ISAK 35. Yang komponen kedua adalah laporan penghasilan komprehensif. Ini berbeda banget dengan PSAK 45, laporan aktivitas. Ya, sisi penerimaan atau uang masuk itu dulu di PSAK 45 ada 4 kelompok. Ada penerimaan dari sumbangan yang disebut pendapatan, ada penerimaan dari non sumbangan yang disebut penghasilan. Dulu di PSAK 45 ada istilah yang ketiga adalah aset neto yang berada batasannya, gitu ya. Ada penerimaan lain-lain. Sekarang di dalam ISAK 35 ini namanya sudah bukan lagi laporan aktivitas, tetapi menjadi laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif ini hanya menjelaskan uang masuk dari 2 sumber. Ya, dari 2 sumber, yaitu yang pertama adalah penerimaan dari sumbangan atau bahasa ininya adalah pendapatan, dan penerimaan dari non sumbangan atau di sini bahasanya penghasilan. Lalu di aktivitas dulu yang aset neto berada batasannya dan lain-lain masuk ke mana? Masuk komponen uang masuk jenis ketiga, namanya di sini sekarang penghasilan komprehensif lain. Letaknya di mana? Tidak lagi di atas tapi pindah ke bawah. Nah, di mana itu di bawahnya? Anda bisa lihat gitu ya. Jadi yang kemarin di PSAK 45 ada namanya aset neto berada batasannya, kemudian pendapatan bunga bank, selisih kurs, sekarang kita akan masuk di sini. Nah, di bagian bawah sini ya. Jadi ada di bawah penghasilan komprehensif lainnya. Ini sebenarnya komponen dari penerimaan, tapi letaknya tidak lagi di atas, tapi ditaruh di bagian paling bawah. Dianggap bukan dari aktivitas utamanya organisasi. Kemudian di laporan penghasilan komprehensif ini ada klasifikasi kedua, kalau tadi uang masuk itu di atas, kemudian di bawahnya adalah uang keluar atau bahasanya adalah beban. Ya. Beban atau biaya sama saja, tapi di format ini istilahnya beban. Di mana beban ini ternyata dulu di PSAK 45 harus dikelompokkan dalam beban program, beban operasional, beban pencarian dana atau fundraising, beban lain-lain. Kalau sekarang ISAK 35 ini beban langsung ke jenis transaksinya ya, gaji, jasa, administrasi, depresiasi dan sebagainya. Tidak lagi ngomongin pengelompokan berdasarkan program operasional, pencarian dana dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak ada, cuman tetap ada menjadi lampiran. Ini kalau kita lihat ya, ada namanya lampiran E. Nah, lampiran E ini yang harus kita cermati juga. Ini adalah laporan aktivitas versi ISAK 35. Itu lampiran E, nanti kita tunjukkan ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata untuk menyajikan laporan keuangan dari transaksi keuangan, uang masuk, uang keluar, ternyata kita butuh
Level pertama adalah penerimaan sama atau penerimaan dan beban. Level keduanya kalau ngomongin penerimaan tadi ada sumbangan atau pendapatan, kemudian ada penghasilan, kemudian di dalam biaya kita juga harusnya ada masih ngomong program, beban operasional, beban penggalangan dana atau pencarian dana, fundraising, dan beban lain ya. Nah, kemudian ternyata level ketiga pun harus dimunculkan juga di dalam laporan penghasilan komprehensif. Sebagai contoh yang namanya penghasilan, tadi kan level kedua penghasilan ya, ternyata kita harus menjelaskan ada penghasilan dari investasi, ini contohnya di sini gitu ya. Mungkin dari pendapatan ya, yang sumbangan mungkin ada level ketiga namanya hibah, atau mungkin memang ada istilah lain lagi gitu ya. Nah, ternyata memang setelah kita lihat dari dua jenis laporan ini, kita membutuhkan 3 level pengkodean transaksi supaya bisa menyajikan laporan sesuai ISAK 35. Oke, berikutnya kita lihat untuk yang laporan komponen ketiga, yaitu laporan perubahan aset neto. Ya, nah ini adalah format laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto ini menjelaskan adalah kalau dulu di PSAK 45 cukup saldo awal, kemudian ada perubahan-perubahan dan saldo akhir aset neto, kalau sekarang harus dirinci perubahan-perubahan aset neto itu berasal dari mana gitu ya. Di contoh ini berasal dari adanya surplus, ini masih sama gitu ya, ada surplus defisit atau sisa dana lah kalau kita bicara. Kemudian tadi aset neto yang berakhir pembatasannya, bahasanya sekarang diganti aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Sebenarnya sama aja, tapi namanya saja harus diganti gitu ya. Nah, demikian juga dengan penghasilan komprehensif lain-lain tadi, selain dari aset yang dibebaskan pembatasannya kan ada mungkin laba selisih kurs, ada pendapatan bunga bank, ada untung dari jual aset. Nah, ini kan masuk semua di penghasilan komprehensif. Harus ada informasinya. Dari mana saja penghasilan komprehensif tambahannya. Oh, bawaan saldo tahun lalu sekian, kemudian yang tahun ini dari selisih kurs, dari macam-macam nambah sekian gitu ya, saldo akhir penghasilan komprehensif lain. Sehingga inilah tampilan yang akan dimunculkan di dalam laporan perubahan aset neto sesuai ISAK 35. Ini yang sedikit, bukan sedikit malah, membedakan dengan PSAK 45 gitu ya, komponen aktivitas. Dulu simpel, sekarang dirinci. Nah, ini yang kita harus ketahui supaya kita nanti menyusun kode transaksinya mudah. Nah, ini adalah format lampiran tadi yang biaya gitu ya. PSAK 45 kan laporan aktivitas mengelompokkan biaya berdasarkan program, operasional, dan fundraising gitu ya, pendanaan atau pencarian dana. Kalau sekarang ini jadi lampiran catatan E saja. Jadi yang tadi di laporan komprehensif, penghasilan komprehensif itu menjelaskan gaji, jasa, administrasi, depresiasi, dan seterusnya, itu ternyata ini harus diperoleh dari mana gaji ini. Oh, gaji ini merupakan dari biaya program yang MOU A atau kerjasama atau ini proyek A itu gaji sekian, dari proyek B sekian gitu ya, dari proyek C sekian, gaji yang dari operasional sekian, ya, kemudian dari pendanaan sekian, sehingga total gaji sekian. Nah, angka totalnya itulah yang kemudian disajikan di dalam laporan komprehensif lainnya ya, laporan komprehensif, penghasilan komprehensif ya, yang total. Oke, nah ini yang harus kita sajikan di dalam tampilan catatan E. Nah, setelah kita ketahui bahwa laporan keuangan dari transaksi keuangan yang kita nanti akan catat segala macam, kita udah tahu bahwa ternyata kita harus menyajikan seperti itu, maka bagaimana supaya kita mudah menyusun laporan sesuai ISAK 35 gitu ya? Ya tentu saja jawabannya adalah kita membutuhkan kode akun transaksi keuangan, chart of account, yang simple, sistematis, dan memudahkan kalau suatu saat nanti kita akan menambah akun baru karena kita punya transaksi baru. Kan transaksi keuangan di non-profit ini kan berkembang gitu ya, nggak cuma itu saja. Nanti akan ada tambahan-tambahan, tapi tambahan-tambahan ini tidak merusak irama kalau kita menambah kode akun gitu ya. Sehingga kita mesti mempelajari bagaimana cara membuat
kode akun yang mudah buat kita dan juga mudah untuk menyusun sampai ke format ISAK 35 gitu ya. Nah, sistematika yang mesti kita perhatikan kalau misalnya pengkodean transaksi itu tadi kita punya 3 level yang harus kita sajikan supaya laporan ISAK 35 muncul gitu ya. Level pertama tadi yang kita sebut sebagai klasifikasi utama laporan, yang tadi ada aset, ada liabilitas, ada aset neto, ada penerimaan, ada beban atau pengeluaran. Itu level pertama. Tapi kan laporannya diminta rinci yang sampai ke level kedua. Aset tadi ada namanya aset lancar, aset tidak lancar. Itu namanya disebut level kedua untuk subklasifikasi ya. Liabilitas ada liabilitas lancar jangka pendek dan liabilitas jangka panjang gitu ya. Aset neto tadi ada 2, aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Kemudian level ketiga tadi bicara aset lancar, kita harus ada kas, ada bank, ada piutang ya. Itu namanya level ketiga sebagai kode kategori transaksi ya. Itu di aset lancar. Di aset tidak lancar kita punya kategori aset tetap, ada jaminan, ada akumulasi dan lain-lain gitu ya. Di dalam pos liabilitas pun ya yang jangka pendek kita punya pos namanya utang, kita punya pos namanya biaya accrued expense gitu ya, biaya yang masih harus dibayar atau biaya terutang, kita punya pos mungkin dana titipan dan sebagainya. Itu kan level ketiga kode transaksi. Tapi misalkan sebagai contoh tadi level ketiga untuk aset lancar ada kas, ada bank. Itu kan kita butuh lebih rinci lagi gitu ya. Bank kan kita mungkin buka rekening di banyak bank ya, maka kita butuh bank ini dari mana? Maka kita akan butuh level keempat sebagai dasar tarikan untuk menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35. Jadi kita membutuhkan 4 level kode akun transaksi supaya laporan ISAK 35 bisa dihasilkan. Ya, kalau tadi bank kita bisa bank A, bank B, bank C dan sebagainya ya. Atau level ketiga yang tadi misalkan kita punya biaya gaji, mungkin ada rinciannya biaya gaji. Nah, mungkin ada gaji pegawai, ada gaji non pegawai, ada itu adalah sesuai kebutuhan kita. Tapi itu karena ada transaksinya, maka kita membuat kode supaya kita bisa membedakan antara ngomong-ngomong sama-sama gaji. Bisa jadi secara organisasi kita perlu tahu gajinya staf berapa, gajinya yang non staf berapa. Atau kalau gampangannya, kalau gaji non staf itu istilahnya honor gitu ya. Nah, kita harus beda-bedakan itu. Nah, itu kita butuh level keempat. Nah, untuk level kelima, level keenam ini adalah sesuai kebutuhan organisasi. Apakah kita membutuhkan atau tidak, tetapi sebaiknya disiapkan supaya kalau nanti suatu saat ternyata, misalkan contoh bank, kita buka di 10 bank, ternyata butuh dipisah-pisah ya, atau piutang, kita punya piutang pegawai, piutang staf, ya, piutang pihak ketiga ternyata butuh dirinci lagi. Nah, itu sesuai kebutuhan, tapi itu tidak akan kita tarik masuk ke laporan keuangan ISAK 35. Jadi yang akan ditarik masuk ke laporan ISAK 35 adalah total-totalannya saja sampai level keempat. Ini yang kira-kira yang kita mesti persiapkan dalam menyiapkan kode atau membuat kode transaksi keuangan yang kita kelola supaya nanti laporan keuangannya bisa dihasilkan dan sesuai dengan format ISAK 35. Nah, bagaimana? Nah, gitu ya. Bagaimana ini cara untuk membuatnya? Nah, ini saya memang akan mengajak teman-teman peserta, mari kita kenali organisasi kita dan bagaimana kemudian kita mempelajari kode-kode mempelajari transaksi yang ada di kita, transaksi keuangan yang ada di kita. Kemudian bagaimana kita membuat kode-kode transaksi. Nah, sebelum saya pelatihan, apakah penjelasan saya cukup jelas atau ada pertanyaan sebelum saya mempraktekkan atau memberikan contoh? Siapa tahu ada mau bertanya karena mungkin belum paham dengan ISAK 35. Ini ceritanya ada transaksi, ada anggaran, ada transaksinya. Kemudian dari transaksi ini kita akan coba untuk menyusun chart of account-nya gitu ya. Nah, semua transaksi ini sudah saya coba rangkumkan bahwa nanti kita butuh
kode-kode untuk transaksi, kita punya kas kecil, kita punya bank khusus operasional, kita punya bank khusus proyek gitu ya, karena kita punya kerjasama dengan donor kan biasanya banknya khusus ya, harus buka rekening bank khusus proyek, kemudian kita mungkin punya piutang dengan staf, dengan pihak ketiga, piutang ini antar program istilahnya untuk nalangin biasanya lembaga suka nalangin dulu proyek-proyek karena dananya belum masuk dari donor kan, biasanya lembaga nalangin dulu. Nah ini kita istilahkan ini ada piutang antar program. Mungkin juga nanti di transaksi ini kita ada uang muka, baik uang muka kepada staf maupun uang muka kepada proyek-proyek yang dengan donor ya. Mungkin nanti juga kita akan ketemu ada transaksi yang sifatnya kita bayar biaya yang langsung untuk beberapa periode ya, biaya di muka, ini contohnya ada asuransi, mungkin ada sewa ya, nanti kita bisa kenali di organisasi kita. Mungkin juga karena kita ini contoh LSM ini melakukan kegiatan memberikan pelatihan, jasa pelatihan maupun ada jasa konsultasi, kan pasti akan nerima bayaran ya kan, nerima bayaran sangat mungkin nanti klien kita yang membayar jasa kita akan motong pajak, maka kita punya pajak dibayar di muka. Ini contohnya ada 23 dan 4 dan ya. Kemudian juga mungkin saja proyek-proyek kita ternyata melakukan pembiayaan untuk membeli atau memproduksi suatu produk program gitu ya, bisa jadi produk program itu buku atau bisa jadi itu produk programnya itu yang lain ya. Tapi secara organisasi, secara lembaga berarti kita akan punya barang produk program gitu ya. Nah kalau barangnya belum didistribusi maka harus dicatat sebagai persediaan dulu kalau secara organisasi. Kalau secara donor kan itu langsung jadi biaya gitu ya. Tapi ini kan kita konteksnya saya sebagai organisasi mau merancang bangun kode-kode transaksi keuangan terhadap seluruh transaksi yang kita lakukan. Nah ini ada persediaan, kemudian nanti ada aset tetap, ada perolehan inventaris kantor, ada furniture gitu ya, ada kendaraan dan seterusnya. Mungkin saja nanti kita punya ketemu jaminan. Jadi ini saya mencoba menyiapkan akun-akun yang akan kita coba bangun sistematikanya supaya kalau nanti nambah itu mudah buat kita dan tidak ada istilah. Saya pernah ketemu dengan NGO ngomong, Pak, saya catat pokoknya udah mentok. Waduh, ini saya juga bingung. Kok bisa ya catat pokoknya sudah mentok? Berarti dulu waktu membangun, merancang bagaimana kok sampai habis? Kan seharusnya nggak boleh ya, karena apa? Transaksi organisasi kita pasti berkembang. Nah, ini dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah yang mau kita coba praktekkan dengan teman-teman semua, bagaimana membangun ini dan bagaimana cara kerjanya. Saya dan tim sudah menyiapkan juga file Excel yang mungkin apakah sudah di-share kepada teman-teman. File Excel ini adalah yang akan dipakai untuk teman-teman mempraktekkan menyusun catatan secara sistematis. Ini juga menjadi buat teman-teman bisa menjadi pemahaman baru kalau di organisasi teman-teman sudah menggunakan software misalkan gitu ya, nanti bisa dipelajari, oh kok catatannya begini. Dengan mempelajari ini maka kita sebagai orang keuangan bisa memberikan mungkin masukan kepada developer yang bikin software supaya oh ini ternyata masih ada kurang ini atau ini harus begini. Nah ini dari materi ini mungkin bisa menjadi alat bantu kita juga untuk mereview akun-akun di software kita kalau dirasa ada transaksi yang belum mengakomodir ISAH 35 kan gitu ya. Iya, teman-teman, kami sudah membagi teman-teman ke dalam 5 breakout room dan di masing-masing breakout room nanti akan ada satu co-trainer, sementara Mas Hadi nanti akan mengunjungi dari satu breakout room ke breakout room yang lainnya. Teman-teman nanti bisa berinteraksi dengan teman-teman co-trainer yang ada di sana jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, di breakout room pertama, di breakout room 1 itu ada Mas Ahmad Sofyan, kita biasa panggil dia Mas Uki, jadi nanti silahkan kenalan sendiri di sana, nggak apa-apa. Di breakout room kedua ada Mbak Aisyah,
Mbak Fatiana Ratnawulan atau yang biasa kita panggil Mbak Tia itu ada di breakout room yang ketiga. Breakout room keempat ada Mbak Nana, dan breakout room kelima nanti akan ada Mbak Riviadian, biasa kita panggil Mbak Vivin. Teman-teman, setelah ini saya akan membuka seluruh ruangan, teman-teman tinggal join aja, teman-teman otomatis akan langsung berpindah dari ruangan yang sekarang ke dalam ruangan breakout room. Oke, saya akan buka seluruh roomnya, teman-teman co-host, silahkan ya. Teman-teman, kita waktu kita tinggal kurang lebih sekitar berapa ya, 40 menit gitu. Boleh dong tadi diceritain di mana suasana di masing-masing room. Sebelum saya minta ada teman yang share screen-nya kali ya untuk kita bahas bersama-sama. Ada yang mau itu nggak? Ada yang mau sharing nggak? Ayo silahkan room 3, room 3. Oke, room 3 Mbak Tia boleh nunjuk kok. Boleh co-trainer punya privilege untuk menunjuk temennya. Ya apa ya? Saya tadi di room 1 itu ada loh yang sangat aktif. Oke. Enggak lah, beberapa hampir semuanya aktif sih. Minimal mereka berani untuk share screen. Oke. Mbak, saya mau share screen, Mbak. Oke, ini siapa? Boleh langsung aja di share screen? Silakan. Mbak, saya dari Koaksi, Oh, Mbak. silakan Ibu Fiorentina. Silakan di share screen-nya, Bu. Florentina, Mbak, bukan Fiorentina. Fiorentina. Oke. Oh iya, maaf Bu, ketutupan di tempat saya Nanti soalnya. salah. Salah, belum selamatan ya Bu ya. Silakan Bu. Iya, Silakan Bu. jadi grup. Tunggu, Mbak. Silakan. Kok salah sih milihnya? Tunggu. Semangat Ibu. Oh, sama Nana. Iya. Oke, silakan Bu Flo. Tar Mbak, ini ada masalah teknis dulu. Oke. Pokoknya pede aja nih, biarpun salah. Nggak apa-apa Bu, kan jadi semuanya jadi bisa belajar. Ini Mbak nih, saya udah bikin. Oke, silakan. Monggo Mas Adi. Iya, oke. Ini Udah dikoreksi Mbak Nana juga sih sebenarnya beberapa. Tapi ada yang kelewat juga, Mas. oh gitu. Saya lihat ya. Aset itu betul. Anaknya aset level 2 ada aset lancar. Oke, aset lancar. Kemudian punya sub di level ketiga, kas. Oke. Karena di transaksi ada kas kecil, maka kas punya sub lagi di level keempat namanya kas kecil ya. Oke, 10101. Ya, bank itu berarti level ketiga ya. Betul, ada 2 bank yang diminta dalam soal, berarti level keempat kita punya 2 ya. 01 sama 02 ya. Oh iya. Oh, ini harusnya 02 ya. Iya, betul. Kan ada 2 bank ya, itu masih 01. Oke. Oke, banknya IDR profesional sama IDR proyek, betul. Kemudian level ketiga setelah bank kita punya piutang ya. Oke. Ketiga piutang terdiri dari ada piutang pihak ketiga, staf dan antar program, ada 3 level keempat ya, 1, 2, 3. Oke, betul Bu. Yang keempat level ketiga adalah uang muka ya, karena kita punya 2 transaksi uang muka, betul. Tapi uang muka kemudian ada 2 sub ya di level keempat, uang muka staf dan program. Oke, betul. Yang kelima adalah biaya dibayar muka ya. Ada level keempatnya namanya asuransi dibayar di muka. Oke, kemudian yang keenam level ketiganya adalah pajak dibayar di muka. Ya, ada PPh 23, 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, level ketiganya yang ketujuh persediaan. Betul, ada persediaan kantor ya di level keempat. Oke, sekarang aset tidak lancar level kedua ya, nomor 2 ya, setelah aset lancar. Betul. Ada perolehan level ketiga, perolehan aset tetap itu ya maksudnya ya? Iya Pak. Barangkali Bu ya. Bisa di ini nanti ya, perolehan aset tetap itu supaya tidak keliru, perolehan aset tetap. Nanti ada perolehan yang lain soalnya kan. Ada perolehan aset tetap itu kita punya
inventaris kantor, ya, ada perolehan furniture, ada perolehan kendaraan, ya. Jadi level keempat kita punya 3 ya, 1, 2, 3. Oke, betul. Setelah perolehan aset tetap ada akumulasi penyusutan aset tetap ya. Akumulasi penyusutan aset tetap Bu ditambahin Bu biar lebih lengkap, lebih jelas. Maksudnya adalah penyusutan untuk aset tetap. Oke, jadi level ketiga akumulasi punya 3 sub ya di level keempat, yaitu akumulasi penyusutan inventaris kantor, furniture, dan kendaraan. Oke, ya level ketiga berikutnya kelompok aset tidak lancar adalah jaminan ya, ada jaminan listrik dan telepon. Oke, lanjut sekarang kita ke level akun kedua ya, liabilitas ya. Level pertama liabilitas kita punya 2 sub di level kedua, yaitu liabilitas lancar sama liabilitas jangka panjang. Itu tolong hutangnya diganti level keduanya namanya liabilitas juga Bu, sesuai ISAK 35 Bu. Oh, namanya harus liabilitas juga ya? Ya, sesuai supaya sama dengan ISAK 35 ya. Liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar itu kan kita diminta ada hutang pihak ketiga, hutang staf, hutang antar program. Itu kan rincian hutang ya. Berarti level ketiga dari liabilitas lancar, kita punya satu level namanya hutang Bu. Yang hutang pihak ketiga. Oh, berarti ini harus ada hutang di sini ya? Iya, Ibu bisa copy baris. Nah, ya itu, oke, di copy, terus bawahnya insert copy cell. Hutang, tapi level ketiga Bu ya, levelnya dia subnya dari liabilitas lancar. Oh. Nah, itu di del aja. Nah, kemudian kolom, level ketiga Ibu klik hutang. Ya. Hutang, baru nanti ini berarti ada lagi ya, hutang pihak. Itu pihak ketiga, staf itu bagian level keempat dari hutang ya, tapi tolong jangan di-cut Bu ya, nanti karena rumus itu jadi berantakan di kanan. Di copy aja. Oh, ininya, rumut ininya ya? Iya Bu, kalau itu pasti rusak. Jadi nanti nggak apa-apa kita betulkan rumusnya. Tapi yang penting struktur di kirinya. Hutang pihak ketiga, hutang staf, hutang antar program itu Ibu jadikan taruh di kolom level keempat Bu. Nah itu di copy pindah ke kolom level keempat. Kolom O. Ya, yang kolom itu hapus. Nah, jadi jangan cut ya. Ini nggak munculnya di ujungnya Pak. Kenapa Bu? Salah ya. Di ujung sini di nama akunnya nggak keluar ya. Ada salah copy ya. Ibu ke atas Bu, rumusnya kita betulkan dari atas Bu. Ke atas kembali ke aset. Baris paling pertama itu baris ke-12 Bu. Ke atas supaya betulkan rumus. Ibu bisa copy rumus di kolom U Bu. Sel U, kolom U itu kode akun Bu. Terus sampai ke W digeser, iya copy. Copy terus paste di bawahnya sampai ke bawah Bu. Semuanya Bu. Kita ulang aja, copy semua aja dari mulai itu ke bawah. Ya, iya bawahnya, ya ke bawah Bu ya. Terus sampai bawah nanti jadi otomatis nanti betul semua ya. Wah udah terlanjur deh, nanti copy lagi deh. Bu enter saja ya. Kok salah ya? Sudah. Kan copy. Di copy terus bawah terus sampai baris paling akhir paling bawah. Udah akhir. Nah, sampai situ, ya, paste. Ya. Nah, sudah, Bu. Oh, iya. Ya, otomatis. Oh, iya, udah pinter dia ternyata. Iya, oke. Kemudian ada setelah hutang, kan ada biaya program terutang. Itu kan bagian dari namanya biaya accrued expense, ya. Jadi, Ibu harus bikin judul ketiga namanya biaya terutang dulu, Bu. Ibu bikin pos baru namanya biaya terutang, ya. Atau bahasa di akuntansinya accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar gitu ya. Tapi kalau biaya terhutang deh. Ya, biaya terhutang aja ya. Kita biar simpel aja. Artinya sama aja kok. Nah, biaya program itu bisa. Nah, betul. Sekarang kita betulkan urutan kodenya, Bu. Hutang ada di 01 betul ya. Nah, berarti hutang staf, hutang pihak ketiga Ibu harusnya ada di 4. Level ketiganya masih 01 semua ya. Ya, udah betul ini Kah? Salah Bu, hutang pihak kan hutang 1,
Ya, nah itu harusnya Ibu level ketiga hutang itu 01, Bu. Di Oh, dia hutang itu kan nomor 1 kan dari iya, betul. berdasarkan hutang. Ini 01, baru ini di sini juga ada levelnya lagi 1. Ya, betul. Hutang staf juga gitu ya, level 3-nya dia masuk 01. Di copy aja ke bawah sampai hutang antar program tuh. Ya, enter. Pasta atau enter sama aja, Bu. Ya. Nah, level keempatnya baru Ibu urut. 1 pihak ketiga, 2 hutang staf. Ya, betul, Bu. Oke. Oh, oke. Terhutang berarti dia level ketiga tapi nomor kedua ya. Nah, itu masih 00 Ibu. Berarti yang kedua sekarang. Dua, ini harus juga. Harus 2 juga. Nah, itu ya. Baru ini 1. Iya, betul. Nah, Ibu sudah tahu ini. Sudah bisa Teman. matematikanya udah bagus, Bu. Oke, kalau gitu gantian yang lain mungkin yang mau share lagi saya nanti. Sip. Gantian yang lain. Terima kasih ya Pak Hadi dan Mbak siapa nih Mbak? Saya Yang Tino, baik. Bu. Saya Tino. Oh ya Mbak Tino ya, terima kasih. Terima kasih Bu Florentina. Teman-teman yang lain, mumpung kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit, ada yang mau nyoba kayak Bu Flo tadi? Boleh Kak? Yang lain ya, supaya kita juga tahu ya. Supaya bisa dibahas rame-rame. Ya. Kalau ada yang nanya, boleh di chat room juga masih boleh loh. Ayo room 3 dong keluar. Oh, Mbak Tia room 3, Mbak Tia. Siapa yang mau share? Ayo, room 5. Tuh. Room 5, boleh room 5, room 3, panggilan Mbak Mia, mungkin mau share Mbak Mia. Kangen aku sama Mbak Mia ya. Ayo Mbak Mia, semangat Mbak Mia. Sorry ada masalah teknis, jadi susah share. Tapi tadi udah ditunjukin ke Mas Uki sih. Oke. Ada yang lain mungkin yang mau share screen-nya? Oh, hai kawan. Halo. Iklan. ternyata menyenangkan juga ya, ada iklan juga. Teman-teman LBH Makassar mungkin mau share screen-nya, Kanana, Kanita, boleh? Ini saya yang kenal-kenal aja, salam kenal ya buat yang belum pernah ketemu saya ya. Ada yang mau share screen lagi, room 3? Boleh silakan room 3. Kalau saya nanya boleh, Pak? Oh, Pak Billy boleh silakan, Pak. Iya. Pak Hadi, mungkin saya tanya ke Pak Hadi. Iya. Pak, untuk yang level 3 itu, apakah itu mandatori atau masih bisa dimodify dia punya terminologi itu, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi, terminologi untuk level ketiga, yang level 1, level 2 mandatori, Pak, tidak boleh dirubah. Level 3 itu boleh diubah sesuai dengan kebutuhannya organisasi. Tetapi harap dipertimbangkan bahwa kita merubah terminologi level ketiga, maka akan berpengaruh pada level berikutnya, 4 dan 5. Misalkan, kalau tadi kita lihat contoh di ISAK 35, level ketiga bicaranya judulnya adalah kas dan setara kas. Ya kan? Kenapa saya di sini saya pisah langsung kas sendiri, bank sendiri, supaya saya nggak bikin anak di level keempat sama level kelima, nggak terlalu banyak. Tapi boleh saja itu karena itu bagaimana tujuan kita mau menyajikan laporan keuangan, apakah kita akan memperbolehkan orang lain, nanti pihak ketiga melihat laporan kita secara misalkan banknya sendiri, kasnya sendiri, atau saya gabung saja kas dan setara kas. Itu pilihan dari organisasi, Pak. Gitu ya. Jadi level ketiga tidak mandatori, tetapi dia akan menampilkan gabungan dari seluruh yang mau ditampilkan oleh organisasi. Baik, Pak Hadi. Itu, Pak. Jadi itu pilihan. Tapi dampaknya adalah kalau kita menggabungkan beberapa transaksi di dalam level ketiga, maka Bapak harus mengembangkan level ke arah rinciannya, gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Pak, sorry, boleh nanya lagi, Pak? Apa boleh, Pak? Silakan. Di ISAK 35 ada nggak sih, Pak, penjelasan di level 2 ini kontennya harus ini? Karena kalau tadi saya lihat case-nya ini kan cowok-cowoknya ini mungkin dari kita masing-masing peserta ini bisa berbeda perspektif. Misalnya, yang ini akan masuk di
level 3 yang lain gitu loh. Di level 3A misalnya, kalau mungkin yang lain bisa level 3B. Nah, apakah ini, jadi maksud saya, di ISAK 35 ada panduan nggak untuk level 3 ini isinya harus A, B, C, dan seterusnya? Oke, terima kasih Pak. Sejauh ini di dalam ISAK 35 tidak ada panduan akan menyajikan item apa saja, tetapi level ketiga wajib menghadirkan saldo-saldo atau ya total informasi angka nominal dari laporan keuangan organisasi itu sampai ke level ketiga. Nah, kemudian kenapa ISAK 35 tidak memandatorikan harus nama itemnya apa saja? Karena induk dari ISAK 35 ini kan PSAK nomor 1 ya. Di sana dijelaskan bahwa organisasi boleh memodifikasi atau mengganti atau menggunakan istilah lain yang lebih tepat bagi organisasi dalam rangka kemudahan penyajian laporan keuangan gitu Pak. Jadi boleh Pak. Karena memang saya yakin tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda, saya nggak perlu menyajikan secara rinci. Saya gabung-gabung bisa Pak, boleh. Baik, terima kasih Pak. Jadi tidak ada sejauh ini ISAK tidak ada panduannya secara detail. Kebetulan kami mendahului IAI saja, IAI sendiri masih dalam proses Pak untuk membuat modul ISAK 35-nya Pak. Oke. Ya. Saya mohon maaf langsung potong. Mas Hadi ini ada menyambung sebenarnya dari Mbak Widya Hening Sukmajati. Nah, Ya. kira-kira karena tadi kan sebenarnya ini boleh nih disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi kira-kira alasan mendasarnya apa ya bisa ditempatkan di level 1, 2, dan seterusnya itu, Mas? Oke, alasan dasarnya gini. Level 1, level 2 ini karena mandatori, maka itu tidak bisa dimodifikasi. Kenapa? Memang seperti itu. Kalau kaidah akuntansinya kan misalkan nih, nomor 1 tadi aset gitu ya. Aset itu kan harta. Secara akuntansi itu harta harus dilaporkan secara terpisah antara harta yang sifatnya bisa segera dikonversi menjadi uang dalam 12 bulan ke depan dan yang lebih dari 12 bulan. Sehingga mandatory level kedua itu adalah mengelompokkan harta menjadi 2, lancar sama tidak lancar, dan seterusnya ya. 2 level ini mandatory, nggak boleh dirubah-rubah sesuai kaidah akuntansi. Tetapi kalau hanya sampai level kedua saja kan laporan nggak bunyi karena isinya apa harta kan gitu, sehingga muncullah level ketiga yang harus tampil di laporan baik sesuai ISAK 35 maupun PSAK 45 sama gitu ya. Level ketiga harus ada item-item transaksinya organisasi yang harus disajikan dalam rupiah. Nah, disinilah kita bisa diberikan keleluasan oleh standar ini bahwa penamaan atau apapun ini bisa sesuai kebutuhan organisasi. Jadi memang di dalam template atau contoh format ISAK 35 ini penyajian harus sampai level ketiga gitu ya. Ya gitu sih Mbak. Dasarnya ya level 1, level 2 itu udah mandatory gitu ya. Jadi laporan nggak mungkin hanya sampai level kedua saja penyajiannya. Harus ada rincian dari level kedua. Jadi itu ada di level ketiga. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi. Mbak Widya, cukup menjawabkah Mas Hadi? Saya tidak melihat ikon mikrofon di Mbak Widya ini. Oke, sudah. Terima kasih Pak Hadi atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Widya. Ada yang lain mungkin teman-teman? Mau ada yang share screen atau mau ada yang nanya? Monggo silakan. Atau mungkin teman-teman dari siapa? Kalau saya meloncat boleh nggak pertanyaannya? Oh, silakan Mbak Rita. Iya. Nggak apa-apa, asal pertanyaannya toh yang meloncat, bukan kita yang meloncat. Monggo Mbak Rita. Ini Pak Hadi, lembaga kan sudah pakai software Sango nih, yang sekarang kan masih PSAK 45. Ya. Sudah pertengahan tahun. Ya. Apa nanti kita terusin sampai Desember, terus nanti untuk audit kita akan sesuaikan 35 atau seperti apa Pak Hadi, atau nanti ada sesi tersendiri? Oke, nggak apa-apa, saya jelasin di sini aja Mbak. Oh iya.
Ya, jadi gini buat teman-teman peserta yang sudah menggunakan software saat ini, memang ini pilihan dilematis gitu ya. Kalau ngikutin standar maka harusnya tahun ini kita sudah format ISAK 35 banget gitu ya. Tetapi kan namanya software itu kan butuh waktu untuk menyesuaikan. Kalau Sango saya tahu dia udah terbit juga, Sango ISAK 35 gitu ya. Tapi buat software lain banyak developer sedang mengembangkan, jadi belum terbit secepat Sango. Nah, bagaimana karena kita udah pakai software, maka saran saya untuk kemudahan lanjutkan menggunakan softwarenya dengan format yang ada, ya mau pakai PSAK 45 atau software yang lain ya, Sango atau yang lain, lanjutkan saja. Tetapi untuk kepentingan laporan audit, materi ini cukup membantu nanti Mbak mengkonversi dari angka-angka di software ke Excel saja dulu. Jadi untuk tahun ini sebaiknya emang yang pakai software terutama ya lanjutkan saja dulu karena udah telanjur setengah tahun jalan, nggak mungkin saya rubah kan gitu kan dari Januari sampai sekarang. Lanjutkan, tapi nanti begitu Desember selesai silakan dikonversi laporan versi software menjadi versi ISAK 35 by Excel. Oh iya Pak. Audit nanti akan dikomparasi juga tuh. Manual berarti. Komparasi yang tahun 2019 kan PSAK 45, sementara tahun 2020 kan ISAK 35. Komparasi konsisten formatnya. Mau nggak kan PSAK 45 yang tahun 2019 kan harus dikonversi ke model ISAK 35. Jadi kayaknya lanjutkan softwarenya sampai akhir tahun, angka-angkanya nanti baru ditaruh di Excel untuk kepentingan laporan keuangan buat audit. Excel gitu Mbak, tapi rinciannya kan masih ada di software. Oke, baik Pak, makasih. Ya. Oke. Teman-teman, kita sekarang jam berapa nih? 11.43, masih ada kurang lebih 17 menit ke depan. Ya. Ada dari Kak Nita, LBH Makassar. Pak Hadi, bagaimana kalau laporan keuangan yang berbasis donor? Oke, keuangan dengan ISAK 35-nya ya. Oke, nah ini tadi di slide yang saya jelaskan pertama kali kan saya menunjukkan pola-pola kegiatan NGO kita ya, yang basis donor dan juga yang lain-lain. Nah, ISAK 35 konteksnya kan konteks organisasi nih. Jadi mau nggak mau kalau teman-teman selama ini punya laporan beda-beda versi, artinya saya punya laporan format donor A, donor B, donor C, donor D gitu ya. Maka tugas kita sebagai orang keuangan organisasi, mau nggak mau kita mengkonsolidasi atau menggabungkan model-model laporan format donor itu ke dalam model ISAK 35 gitu ya. Tapi sekali lagi cukup dari angka laporan akhirnya saja per Desember dari masing-masing format donor itu yang kita coba gabungkan dalam satu format ISAK 35 untuk kepentingan organisasi, Mbak, gitu. Ya, jadi format donor itu nanti di ISAK 35 itu muncul di akan sama informasinya adalah muncul di lampiran E tadi yang biaya-biaya dirinci per nama-nama programnya gitu ya. Program donor A, donor B itu kan ada di lampiran di slide yang lampiran ISAK 35 lampiran E. Tadi ada ya, saya sempat tunjukkan di slide. Itu sih Mbak, apakah cukup membantu atau terjawab ininya pertanyaannya? Bagaimana Kak Anita? Apakah sudah cukup memuaskan Kak Anita jawabannya Mas Hadi? Buat Mbak Tino tolong sekalian di-share tutorialnya boleh? Boleh Kak? Tutorial apa tuh? Bagaimana jadi partisipan yang baik gitu? Aduh, bercanda. Nanti teman-teman sambil nunggu ada lagi yang mau nanya? Kita masih punya 10 menit. Ya, tanya jawab. Oke, Mbak Rita, monggo Mbak Rita. Nah, ini yang untuk penghasilan komprehensif lain-lain, Pak Adi. Di situ kan termasuk penghasilan dari misal lembaga itu punya fundraising ya Pak Hadi ya? Salah satunya. Oh, jadi lembaga punya fundraising gitu ya? Ada uang masuk dari fundraising gitu ya Mbak? Iya, iya. Kalau lembaga punya fundraising, masuknya bukan di penghasilan komprehensif lainnya Mbak, tapi di itu setelah pendapatan sumbangan kan ada penghasilan Mbak. Oh, masuk di situ tetap?
Di atas ya penghasilan. Jadi gini, di bagian atas uang masuk itu ada dua. Level kedua itu kita punya dua ya, punya dua yang namanya penerimaan dari sumbangan, bahasa akuntansinya di situ di ISAK namanya pendapatan. Kemudian uang masuk yang dari non sumbangan dari kegiatan fundraising kita di level kedua itu namanya penghasilan, Mbak. Jadi di atas itu hanya untuk menginformasikan seluruh uang masuk yang dari sumbangan dan non sumbangan. Sumbangan itu berarti hibah dan sebagainya dengan donor. Kalau penghasilan itu berarti dari fundraisingnya organisasi. Oh, berarti sama dengan yang ISAK 45 ya Pak sebenarnya ya? ISAK 45 ya sama. Jadi dipindahkan ke penghasilan komprehensif lainnya itu ya. Di PSAK 45 yang pindah ke penghasilan komprehensif lainnya itu adalah komponen ketiga yang namanya aset neto yang berakhir batasannya dan penerimaan penghasilan lain-lain yang kayak bunga bank, laba selisih kurs, kemudian ya itu pindah ke penghasilan itu ya. Oh iya ya Pak, ya. Yang terjawab ya Mbak ya, silakan. Ada lagi teman-teman? Udah panggilan azan ini. Ada lagi? Iya, Mbak, saya mau nanya sedikit. Silakan, Mbak Farha. Ya, tapi nggak sesuai sama yang sekarang nih. Saya mau nanya yang lampiran E. Ya. Tadi sempat dijelasin juga. Nah, kalau misalnya proyeknya ada banyak begitu, Pak. Jadi apa dipisah satu-satu gitu? Nggak apa-apa, Pak, laporan keuangannya. Okay. Kalau di laporan E kan satu halaman ada program A, B, C, lalu ada manajemen, lalu total. Ya, jadi kalau lampiran E Mbak, nanti kalau ternyata di organisasinya Mbak punya 10 program dengan donor, ya yang tadi di lampiran E, A, B, C-nya tambahin sampai 10 kolom, A, B, C ini sampai 10 gitu ya. Karena semua proyek harus dirangkum menjadi satu. Kemudian setelah proyek-proyek selesai semua masukkan di situ di lampiran E, maka biaya operasional atau yang nggak di-cover donor ada nggak masuk kolom yang tadi, kolom biaya operasional atau manajemen tadi gitu ya. Kemudian ada lagi sebelah kanannya biaya fundraising atau pencarian dana gitu ya. Itu kalau Mbak punya fundraising, kemudian keluar biaya-biaya terkait kegiatan fundraising kita, masuk di kolom itu. Nanti baru paling kanannya total semuanya, ya kan? Baik dari program, dari operasional maupun dari fundraising, total semuanya per jenis biaya kayak gaji, jasa dan sebagainya, angka totalnya inilah yang akan masuk ke ISAK 35 laporan penghasilan komprehensif, Mbak. Oh iya Pak. Jadi Mbak akan semakin panjang ke kanan lampiran E-nya ya, semakin banyak proyek. Iya, itu kalau jadi 2 halaman gitu nggak apa-apa nggak Pak? Apa-apa, namanya juga lampiran ya, supaya iya. Nah, laporan penghasilan komprehensif itu ada dukungan dari lampiran E itu. Oh ya, oke, siap-siap. Terima kasih banyak Pak Adi. Mbak, silahkan yang lain. Oke, ada 2 nih Mas Adi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada dari Mbak Alfi Sulistiawati. Mas Adi, bunga bank itu masuk ke penghasilan atau pendapatan lain-lain ya? Itu dari Mbak Alfi. Ada juga dari Mbak Eli. Kalau untuk aset neto yang berakhir batasannya dengan aset neto yang dibebaskan dari pembatasan itu bedanya apa ya? Oke, Mas Adi. Saya jawab sama Mbak, cuman ganti judul. PSAK 45 namanya aset neto yang berbatasannya, begitu jadi ISAK 35 diganti namanya aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Dan ini pindah ke bawah menjadi bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Ya. Kemudian pertanyaan Mbak Alfi terkait dengan pendapatan bunga bank itu masuk ke bagian bawah penghasilan komprehensif lainnya. Ya, tidak boleh masuk ke atas. Yang di atas itu pendapatan itu hanya dari sumbangan dan penghasilan hanya dari non sumbangan. Di luar 2 itu pindah semua ke bawah sebagai penghasilan komprehensif lainnya di dalam ISAK 35. Gitu ya. Oke, cukup menjawab Mbak Alfi dan Mbak Eli.
Ini ada satu lagi nih Mas Hadi, nggak apa-apa ya? Boleh. Ada dari Mas Andi Prawisuda, sudah angkat tangan warna biru, boleh di-unmute Mas, mau nanya apa sama Mas Hadi? Makasih Mbak Bingung, Mas Hadi. Mohon Ya, dijelaskan terkait dengan pemahaman penerimaan masih ditangguhkan dalam hal ini, Mas. Dan apa hubungannya dengan aset neto yang dengan pembatasan, Mas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi pertama adalah pendapatan untuk penerimaan ditangguhkan ya. Jadi konteks pos transaksi itu adalah diperuntukkan bagi transaksi-transaksi yang kita menerima uang sebagai harusnya diakui sebagai pendapatan, tapi belum saatnya. Jadi uang masuk itu sebenarnya menurut kita ini itu sudah pendapatan buat kita, tapi belum saatnya diakui sebagai pendapatan. Misalnya apa? Contohnya misalnya adalah kalau kita bicara konteks NGO, saya punya agreement dengan donor. Biasanya agreement itu akan menjelaskan begini, bahwa donor itu setuju akan membiayai semua kegiatannya lembaga kita, kan gitu ya. Artinya apa? Donor itu mau mengganti semua biaya-biayanya kita. Tetapi kan donor tidak akan memberatkan NGO-nya gitu ya sebagai grantee, maka donor ngirim uangnya terlebih dahulu. Nah, uangnya yang dikirim dari donor terlebih dahulu ini tidak seharusnya kita akui semuanya sebagai hibah dulu. Kenapa? Belum waktunya itu akui sebagai hibah. Kenapa? Karena kita belum mengeluarkan atau membiayai kegiatan-kegiatan kita yang sudah disepakati dengan donor. Oleh karena itu, kalau ada uang masuk dari donor, sebelum kita melakukan atau mengeluarkan biaya-biaya kegiatan, maka uang masuk itu kita akan catat sebagai pendapatan atau penerimaan ditangguhkan terlebih dahulu. Ya, jadi debitnya bank masuk, tapi lawan kreditnya adalah pendapatan ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Kita belum keluar biaya. Lalu kapan saya akan mencatat itu sebagai hibah? Pada saat kita melaporkan kepada donor bahwa saya sudah mengeluarkan biaya RP sekian, maka tentu saja harusnya biaya itu langsung bisa diganti dari uang yang sudah masuk dari donor gitu ya. Sehingga seharusnya laporan kita kalau kemarin konteks PSAK 45 itu kan hibahnya seharusnya akan sama besarnya dengan biaya program atau biaya proyek yang kita laporkan. Sehingga nanti pos pendapatan atau penerimaan tangguhkan akan menjadi berkurang saldonya, dan itulah sisa dana proyek yang real yang kita catat itu dilihat dari pos pendapatan ditangguhkan atau penerimaan ditangguhkan. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pertama ya Mas Andi ya. Ya, menjawab Mas. Lalu poin kedua tadi apa aset neto yang berakhir batasannya gitu ya. Nah ini konteks yang berbeda. Saya punya kerjasama dengan lembaga donor durasi taruhlah 2 tahun ya. Kemudian tadi ternyata setelah 2 tahun berjalan programnya tidak bisa menyerap habis uang dari donor yang sudah disepakati dalam agreement dan uangnya sudah kita terima itu ya. Artinya apa? Laporan kita ada sisa dana proyek yang tadi di pos penerimaan ditangguhkan tadi ya, sisa dana proyek. Begitu periode proyek selesai, maka status uang sisa proyek ini kan harus diperjelas dengan donornya. Apakah dikembalikan ke donor atau diserahkan kepada organisasi. Nah, kalau klausulnya kemudian diserahkan kepada organisasi, maka Mas Andi akan mereklasifikasi pendapatan ditangguhkan tadi di jurnal masuk ke aset neto yang berakhir batasannya sebagai pendapatan. Kalau di ISAK berarti bukan pendapatan lagi, tapi sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jadi semua dana-dana atau sisa dana proyek setelah proyek-proyek selesai dan dihibahkan kepada organisasi, maka dia akan muncul di item pos catat pokon aset neto yang berakhir batasannya, atau sekarang di ISAK namanya aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Gitu Mas Andi, mudah-mudahan menjawab dua uang masuk ini yang berbeda kamar dan berbeda definisi. Terima kasih. Oke, bagaimana Mas Andi? Cukup? Cukup. Aku sedikit aja untuk yang poin kedua. Berarti kalau ada proyek sudah selesai, ada dana,
dan jika donor itu membolehkan organisasi untuk menggunakan, berarti dari penerimaan ditangguhkan direklas ke Ya, betul, Mas. Reklas dulu ya, dari kolom istilahnya dari kolom sumber dana proyek A, donor A, pindah kan udah menjadi sumber dananya milik organisasi, tapi posnya namanya aset neto yang berakhir batasnya. Iya, gitu Mas, betul. Oke, berarti reklasnya ke aset neto dengan batasan atau tanpa batasan, Mas? Yang ya istilahnya gini, masuk kelompok kolom yang tanpa pembatasan lagi. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Andi, mudah-mudahan membantu. Oke, ini sebenarnya mulai panas, tapi ternyata tadi sudah panggilan azan. Jadi mungkin kelas kita untuk kali ini mau nggak mau harus kita akhiri sampai di sini. Tapi ini spoiler saja. Kalau yang hari ini kita belajar menyusunnya baru sampai menyusun chart of account, di sesi ketiga nanti, di seri ketiga kita akan mulai untuk membuat pencatatan ya Mas Hardi ya, mulai untuk menjurnal sehingga kita bisa menyajikan laporan keuangan organisasi non-laba sesuai dengan format ISAK 35. Ini spoiler, untuk kegiatan seri ketiga akan diselenggarakan pada tanggal, tolong dicatat ya teman-teman, kalau ada yang mau ikut lagi, tanggal 23 Juli 2020 itu akan ada seri ketiga dari kegiatan kita. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan ISAK 35 bagaimana, silahkan menghubungi alamat email info@ler.or.id yang ada di lembar pemberitahuan teman-teman sudah ada yang biasa dipakai kita berkomunikasi. Nah, silahkan ke sana, nanti akan kami tampung, kami kirimkan ke Mas Hadi, nanti ditampung dulu sama kami lalu diteruskan ke Mas Hadi. Jadi nanti Mas Hadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, saya pikir kita akhiri sampai sini dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, apresiasi sekali untuk ketahanan teman-teman tetap belajar. Mas Hadi sudah melambaikan tangan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu tanggal 23 Juli jam 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Dadah.